3 min 1. Oke. Di sini 525, 10, 2, 56, 123, 233, 331, 1200. Kebanyakan, sorry. 3.200.400. Nah, sama dengan H3 tambah itu ya. Nah, jadi gini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tambah satu lagi deh, biar jelas. Nah, jadi gini. Jadi ketika harga masih 60, 61 di volume itu, ini misal di harga sekarang, misal posisi harga di 61, 62 ya. Posisi harga misal 61, 62. Lagi banyak nih transaksi di sini, kan banyak tuh yang jual beli sampai jutaan lot kayak gitu di harga ini. Tiba-tiba ditarik habis itu harga, ditarik terus dipasang bid di 72 misalnya kayak gitu. Di bawah-bawahnya ini di buy lot, di sell lotnya itu pasti kosong. Kosong kecil aja, beberapa aja, mungkin yang nggak sengaja pas lagi ditarik harga itu ada yang jual lot kecil mungkin 100 lot, 200 lot kayak gitu. Ini di dan summary. Kalau di import tuh ngelihatnya di sini, di dan summary ini di bawah ini. Nah, kayak gini kan, BRMS 300.000 lot, beli HK 200.000 lot, Aki 96, 97 segitu, 98 ada 40.000, ya karena harga paling tinggi 98 ya, turun lagi. Ya, kalau yang namanya Bakri grup Pulau Jalan harga langsung ditarik 5 papan. Ini. Nah, terus dia kan pasang bid tebal. Nah, dan dia akan mengukur kekuatan lawannya itu ketika bid yang dipakai ini habis atau enggak. Kalau bid misalnya dia pasang 1 juta lot kayak gitu kan misalnya, dan yang orang buang haki itu cuma 200.000 gitu, cuma 20%-nya, itu harga akan naik lagi. Tapi kalau lebih dari 50% haki, jadi dia pasang misal 1 juta lot, udah ada 500.000 lot antrian buang di sini, itu biasanya si BD bilang, waduh, ada shareholder yang belum dibicarakan kayak gitu, bahwa mereka mau naik harga apa semua, gagal, nggak jadi lanjut. Dan yang udah tarik 5 papan itu, yang tadi volume sudah tarik 5 papan, gini, ini langsung volumenya terisi lagi nih, terus langsung banyak yang haki dan harga turun perlahan-lahan 71, 70, 69 dan seterusnya. Jangan salah ya bapak-bapak, ibu-ibu, mereka narik 5 papan, 5 harga aja itu berarti harga udah naik 9%. Kalau dari 60 ke 65 itu berarti harga udah naik 9%. Handle-nya udah langsung panjang. Coba perhatiin deh, kalau grup Bakri pertama-tama gerak, naiknya jauh.
kayak gini. 52 sampai 60 dia tarik. Kayak gini. 16% dari 61 sampai 72. Awal-awal bangunnya pasti jam. Nih, 85 sampai 90, 5 papan, 5 harga yang ditarik langsung dan dijaga. Habis itu mereka mantau kekuatan lawannya. Ada yang guyur atau enggak? Kalau enggak ada yang guyur, besoknya lanjut. Aduh Pak trader investor, Bapak terlalu banyak mikir yang aneh-aneh Pak. Ini mohon maaf nih Pak ya. Pak, ini mohon maaf. Yang namanya grup bakri itu pasti fake bid. Itu udah pasti. Udah pasti fake bid. Nah, kan ada yang nanya Pak, terkadang ada fake bid Pak, gimana tuh cara bacanya Pak jika fake bid? Nah, kita kan nggak tahu nih 1 juta lot nih asli atau enggak apa segala macam. Kita pasti nggak tahu. Nah, kalau saya orangnya simple Pak. Bisa sih kita bisa lihat itu fake bid atau bukan apa segala macam itu kita bisa lihat dari sini. View order detail. Nah, berapa yang open, berapa yang apa segala macam di mana ya? Saya lupa-lupanya juga. Nah, itu kita bisa lihat ada yang udah dipasang bitnya, bisa dicabut lagi, dipasang, dicabut lagi, itu bisa kita lihat. Nah, tetapi saya nggak mau bikin pusing deh rekan-rekan. Ini saya ajarin gini cara mainnya gitu. Jadi, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ngelihat suatu emiten grup bakri ditarik 5 papan terus dipasang bit tebal, itu bukan berarti kita langsung masuk, kita perhatiin dulu. Bit tebal ini diguyur kagak? Ada nggak yang buang barang? Nah, kalau ada yang buang barang lebih dari 20% total bitnya, itu hampir pasti nggak lanjut. Jadi musuhnya belum kuat. Turun lagi itu harga selama beberapa hari. Tetapi ketika dia pasang bid, misalnya dia pasang bid kayak gini 1 juta lot gitu kan, cuma diguyur 180.000 misalnya atau 150.000 lot guyuran. Nih kayak gini kan guyuran cuma 159.000 lot nih. Nah, bumi kemungkinan besar lanjut. Kayak gitu, bumi kemungkinan besar lanjut. Pak Jita, apa Pak Lega? Apa? Itu berarti time frame-nya yang dia ngembat itu terus melihat 20% diambil apa enggak itu harian, jam-jaman atau menitan atau gimana Pak? Nah, kalau gue trading gue bakri ini kita harus benda yang namanya mantengin monitor kayak gitu Pak. Apa sih namanya tape reading, harus tape reading Pak. Jadi mantengin ya berarti ya kalau mau ikut itunya berarti. Iya, mantengin. Nah, tapi kan kita di grup ada tuh ada bot ya. Ada bot Pak Eko ada bikin bot yang di grupnya Belajar Rame Broker. Terus ada juga di Catherine Tremel kan di My Chatbot group itu kan. Terus satu Investologi itu kan ada alert tuh ketika misalnya ada volume spike. Nah, malam ini saya ajarin kalau ngelihat grup bakri dan tiba-tiba ada volume spike, terus tiba-tiba market sepi, dia sendiri gitu kan, market seperti menghormati mereka-mereka untuk jalan, terus Bapak di ciri 5 harga dikerek, terus ada bid kayak gini. Gitu kan. Gak diguyur, masuk. Lagi lanjut, besoknya lagi lanjut kayak gitu. Grup bakri kalau lagi main itu nggak ada red. Gitu Pak. Thank you Pak. Oke, tape reading. Satu, harga ditarik 5 papan, langsung dibitkan tebal. Satu. Dan yang kedua, ketika mereka memutuskan berapa saat, oh nggak ada guyuran apa segala macam, mereka akan tarik lagi harga. Dan ketika mereka tarik harga, itu cirinya pasti kayak gini. Misalnya ini 61 dimakan. Misalnya mereka udah tarik dari 55 sampai 60, udah ditarik 5 papan, terus sejam 2 jam atau ya biasanya sih mereka tarik 5 papan, mereka tunggu satu sesi. Misalnya mereka tarik pagi itu jam 9.15 mereka tarik sampai tutup sesi 1 di situ-situ aja. Mereka lihat guyuran atau apa segala macam nggak ada, sesi 2-nya lanjut. Nah, cara mereka tarik harga itu pasti kayak gini. 61 dimakan habis, dikasih bid yang seadanya, mungkin
biasanya bidnya 500.000 lot, mungkin cuma dikasih 40.000, 30.000. Habis itu 62-nya dimakan lagi, dikasih bid seadanya, 63-nya dimakan lagi. Nah, terus bid yang di bawah ini langsung hilang, bid tebal ini langsung hilang. Untuk ganjal yang di atasnya. Jadi dia ngetes bayar pelan-pelan gitu ke atas gitu ya? Benar, 61, 62 itu mereka langsung kayak nggak kasih kesempatan retail untuk beli gitu Pak. Kadang gini ya, misalnya saya lihat nih, wah Bakri Group gerak nih gitu kan. Saya mau beli 61 nih, baru mau tekan enter, 61-nya udah pindah ke kiri. Udah deh saya mau tekan enter ke 62, 62-nya udah pindah ke kiri. Mau tekan enter ke 63 gitu kan, tiba-tiba 63-nya udah pindah. Pas saya tekan enter di 63 atau 64 itu banyak yang masuk di 64, habis itu diguyur sampai 59. Nah, pasti seperti itu. Nah, ketika orang lihat tiba-tiba bidnya hilang, harga diguyur, orang kabur kan, cut loss-nya kena kan, stop loss-nya kena apa segala macam. Nah, habis itu ditarik lagi. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa ketika mereka tarik bid, mereka guyur apa segala macam, itu permainan masih jalan, bukannya sudah selesai, ya. Itu cara ngelihatnya simple. Simple. Yaitu jumlah over ini langsung otomatis kayak dinding. Nah, tapi kalau overnya ditipisin, kayak PPF kemarin yang waktu naik jauh tuh ya hari Kamis ya waktu itu ya. Over kan kayak tebel banget, bidnya kayak tipis-tipis kayak gitu. Nah, saya bilang, waduh, sengaja tuh over ditebelin untuk nakutin orang, bener. Bakri juga seperti itu. Nah, tetapi ketika ini bid ditarik dan overnya ditipisin, bidnya ditebelin, udahlah, mending kabur aja lah. Kayaknya mereka juga mau buang barang yang mereka tadi tarik. Kelihatan musuhnya tebal atau apa segala macam. Oke, paham? Nomor 4, tarik 5 papan, dikasih bid, habis itu ditungguin, habis itu pas mulai sesi kedua atau mungkin besoknya tarik sampai kita nggak sempat untuk HK dijagain. Kalau masih kuat, nggak ada guyuran apa segala macam, mereka akan tarik lagi. Kalau nggak kuat, mereka akan langsung hilangin bid. Mereka akan langsung hilangin bid, tebalin over. Sorry, kalau nggak kuat, mereka kayak seperti menebalin bid, ngecilin over kayak gitu. Kayak party over, tapi kalau party lanjut, over tebal, bidnya tipis. Over tebal, bidnya tipis. Party lanjut. Oke, mereka cuma nakut-nakutin aja sampai 59 atau 58. Jarak dari puncak ke titik retracement mereka itu adalah 5%. 5%. Ya, over ditebelin malah aman ya, betul. Jadi maksudnya 5% seperti apa? Misalnya mereka target sampai 63 gitu kan. Harga sampai 63 gitu. Mereka guyur paling jauh ke 59. Paling jauh ke 59, 5%-an kayak gitu. Habis itu mereka akan angkat lagi, tarik lagi, makan lagi. Untuk nakut-nakutin aja, karena biasanya kan pasang stop loss 3%. Nah, makanya saya bilang kalau untuk trading di grup Bakri minimal stop loss 7%, nggak boleh lebih kecil daripada itu. Nah, karena stop loss kita lebar, jumlah lotnya jangan banyak, jumlah dananya jangan banyak. Oke, nomor 5. Retracement-nya 5%. Jadi mereka, misalnya nggak tahu ya, suatu saat misalnya harga ini bergerak sampai 100 kayak gitu ya. Bergerak sampai 100. Berarti harga bisa diguyur sampai 95, 94. Jadi 100 itu tuh 101, turun sampai 95, 94, jangan panik dulu, santai aja. Ntar 93 nyentuh dikit, habis itu ditarik lagi. Nah, kuncinya kita tahu untuk barang itu cuma retracement doang 5% dan ditarik lagi, itu kuncinya ada lagi dan summary juga. Di sini juga. Coba lihat ENLG. Oh enggak. Nah, kalau belot ini
lebih kecil daripada S-lot, jadi jumlah yang HK ini lebih banyak, walaupun diguyur jumlah HK masih lebih banyak, itu dia masih lanjut. Tapi kalau udah jumlah belotnya lebih banyak daripada S-lotnya, nggak lanjut itu grup makro. Paham apa ini ibu? Yang kelima, aturan kelima. Paham, Pak. Jadi seperti yang pernah saya singgung di grup gitu kan, pernah saya singgung di beberapa Zoom sebelumnya, kalau grup baterima saya gampang saya bilang. Lihat volume aja. Nah, yang dimaksud dengan volume itu. Ketika mereka tarik, mereka pasang volume di bit, kayak gitu kan, tarikan awal, tarikan berikutnya bit tipis over tebal. Ketika guyuran, perhatikan belotnya harus lebih sedikit, S-lotnya masih harus lebih banyak. Jadi mereka, artinya apa? Barang di tangan mereka masih lebih banyak daripada barang yang mereka buang. Selama mereka masih sangkut, barang mereka masih punya, mereka akan tarik terus itu harga ke langit. Tapi ketika jumlah barang di tangan mereka udah habis, kayak gitu, mereka akan biarin harga jatuh tanpa terkendali. Oke? Nah, selama P-lotnya belum lebih besar daripada S-lot, selama itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa nge-hold. Bisa nge-hold. Atau ya TikTok dulu, jual dulu, misalnya kira-kira biuran nih gitu kan. Udah jual. Nanti ketika ada tarikan lagi, memastikan bapak-bapak ibu-ibu mau entry lagi atau enggak, perhatikan ininya aja. Kalau S-lotnya lebih tebal masih daripada B-lotnya, masuk, enggak apa-apa, itu masih aman. Tetapi kalau sebaliknya, jangan re-entry lagi walaupun harga udah turun 7% atau 8% dari puncak. Udah. Dan yang terakhir, ikutin ritmenya. Grup Bakri ada ritmenya. Bayangin seperti main musik, satu setengah, satu setengah. Ada kan kayak gitu. Teng 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 kayak gitu. Teng 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 kayak gitu. Paham ya? Ketika mereka ritmenya turun, ya udah turun, mereka kan turun. Nah, habis itu ketika bertepung naik lagi, naik lagi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya buka cap zaman BRMS di Januari. Lihat, tarikan, retracement sebentar, tarik lagi. Retracement sebentar, tarik lagi. Sideways, serat, tarik gila. Retracement, tarik lagi, retracement, tarik lagi. Nah, ikutin geraknya ini. Kan mereka memang mau turun, naik jauh, ya udah take profit turun. Ada dulu. Ketika mereka persen, 5% ditarik, habis itu turun lagi 57% ditarik lagi, 57% diturun ditarik lagi, seperti itu. Nah, lucunya lagi, bayangin seperti ini bapak-bapak ibu-ibu, bayangin ini kayak ada trend line-nya. Sampai trend line downtrend-nya ini break, itu baru kita masuk lagi. Oh enggak, ya enggak bakal ditarik lagi. Nah, itu kalau pakai chart. Break, tarik lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya pikir itu aja sih, Bang. Manglet volume doang, banyak guyuran, tarikan, kita ikut buang dulu sampai nanti guyurannya tarikan lagi, guyurannya hilang lagi. Ini adalah tadi udah ada backdoor listing, ada rumor apapun, satu mereka itu pasti mau main, pasti mau gerak. Yang kedua ada volume, apa ada tiba-tiba market sepi, dia aja yang gerak, kayak volume langsung 5 harga, 5 titik, itu petanda hari pertama mereka gerak, dan mereka biasanya gerak 3-5 hari sebelum istirahat.
Dan perhatiin volumenya, ada bid yang tipis, over yang tebal, ada bid yang tebal pertama tapi nggak diguyur. Dan yang terakhir, ride the wave, ikutin musiknya sampai di ujung. Kayak gini BRMS. Kapan masuk? Ya sabarlah, tunggu ini dijebol nih. Dijebol, masuk. Kurang dan lebihnya seperti itu. Nah, ini kan belum nih. Ini dijebol, trend lainnya masuk. Pas nanti mereka guyur, biarin aja guyur terus lagi. Gitu. Nanti lagi jebol lagi, trend line downtrendnya masuk lagi. Nah, kalau berita Anin jadi ketua umum Kadin, ngaruh Pak, ngaruh. Pokoknya mereka itu pakai berita bagus. Kalau harganya mau naik, mereka pasti pakai berita bagus. Jam-jam mainnya nggak ada jamnya Pak Ali. Kalau udah Bakri Group mau main, yang lain respect. 1 harian full dikasih atau 3 harian full dikasih. Bursa mengasih panggung. Ini tipikal saham swing ketika mereka start mulai main, start mulai manggung. Jadi Bakri Group tuh ketika mereka manggung manfaatin gitu. Misalnya maksud saya ya misalnya bapak-bapak ibu-ibu mau trade mau trading di saham kayak gitu kan. Ketika Bakri Group main, saran saya fokuskan deh ke Bakri Group. Yang lain cuekin dulu gitu. Trading Bakri Group aja karena dia 3-4 hari kalau lagi gerak itu dapat beggar itu cuma beberapa hari aja Pak, 2-3 hari aja udah dapat beggar gitu. Minimal puluhan persen lah. Silakan deh lihat chatnya kalau nggak percaya. Seperti yang saya bilang, jangan pernah percaya saya, percaya data gitu. Lihat chatnya, nih. Gila-gilaan Bakri Group. Selama beritanya belum kelar, berita angin surganya masih didengungkan, selama buangannya belum lebih gede daripada volume tarikannya, selama itu juga si Bakri ini digerakin. Lihat nih bumi ya. Dari Oktober 2015 sampai Juni 2016 alias 9 bulan di harga 50 sideway. Dia gerak pertama. Dia biarin sideway. Habis itu dari Oktober Oke. Thank you Pak Wisnu. Dari Oktober 17 Oktober sampai 10 November cuma beberapa hari doang. Harga dari 77 sampai 300. 7 kali 5, 300. 7 kali 4, 280. Hampir 500%. Kita pikir udah selesai ya, karena targetnya biasanya 500%. Karena 500, ternyata digeber 500. Dari 77 sampai 500, berapa persen bapak-bapak, ibu-ibu? 1200%. This is Bakri. Ini Bakri. Saya kenalin nih. Pergi bursa Bakri Group. Jangan pernah percaya omongan saya. Lihat data. Bener nggak 4 juta sampein kalau Bakri Group manggung, yang lainnya sepi? Ya tanya aja tuh teman-teman yang udah bertahun-tahun di market kayak gimana Bakri. BRMS karena baru IPO ya sejarahnya belum panjang. Terbang gila. 285 sampai 500 beggar. Itu kan berapa hari. Tapi BRMS ini seriusan BRMS sepertinya Bakri masih, siapapun bandarnya kayaknya masih merugi, belum sempat dijual mahal. Ini baru mau bangun nih, baru akumulasi pertama kan BRMS. Atau nasib baik kayak Desember 2016, cuma sebulan dari berapa nih, dari 50 ke 140